Horas-horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Minum wedang jahe dulu lagi biar segar ya. Horas menjua-jua. Minum wedang jahe dulu ya, Pak Bambang. Sentana TV, mantap Balige Academy. Iya, ini kok Michael Sinaga dan Bang Abraham Samad kok dipanggil? Ya ini pembungkaman demokrasi ini ya. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto ya? Masa YouTuber kok dipanggil justru untuk menginseminasi ya ide-ide yang ada di masyarakat. Ya, kok Michael Sinaga dan Abraham Samad kok dipanggil? Saya belum. Gitu loh. Harusnya kan mereka kan YouTuber, ya media. Ngapain dipanggil-panggil? Ini seperti mengancam demokrasi ya. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto ini? Aduh, apakah Indonesia ini mau dibawa kemana ini? Ya, apa ini ya, tisu, ya kan? Dokter Milden, Horas, riba sudile. Oke, kita riba terus. Asalkan kita minum wedang jahe dulu kan ya, biar semua batuk-batuk hilang. Masih ingat nggak kalian teko kayak gini kan? Teko opung nahinan, ya kan? Opung dulu ya kan, kayak gini nih tekonya ini ya kan. Coba lihat ini, ya mantap kali. Klasik dan melegenda. Kalau opung saya dulu kayak gini, pagi-pagi langsung kayak ini keluar nih teko kayak gini nih. Kearifan lokal Indonesia. Grandpa Froggy, horas-horas dari tepian Danau Toba yang indah selalu. Oke Pak Grandpa. Abidin Boy, gelas kemarin bang itu enggak, iya orang banyak stok lah. Ini ya ada 10-20 kayak gini. Untuk family dan segala macam. Masa cuma satu Pak? Sentana TV, saya bersertifikat wartawan utama loh, Le. Jadi bukan hanya YouTuber saja. Nah, itu ya. Bersertifikat wartawan utama. Berarti ada wartawan tidak utama ya, Le ya. Jadi bukan hanya sekedar YouTuber, dan Sentana ini sudah terkenal dari dulu ya. Sebagai koran sebelum menjadi media digital. Ruli Sinar, koruptor dikirim ke Papua untuk dibina oleh OPM. Hancur Le. Aduh. Di ospek gitu ya Le ya. Berarti salah kemarin itu ya. Para menteri dan wakil menteri dan segala macam itu gubernur kota Madia, wali kota dan bupati harusnya dikirimnya ke
perbatasan OPM sana ya kan, biar mereka sadar bahwa hidup itu lebih penting daripada uang, ya, nyawa itu. Langsung datang, enak ya, langsung datang buzzer ini. Apa kali cari komunitas kayak kalian tah di mana ini? Katanya senyum saya kurang los, tampak dari kekhawatiran. Ya iyalah, orang lagi batuk. Nanti kalau sudah full tidak batuk lagi baru kita ini. Ini lagi treatment wedang jahe, serai dan lemon. JSL, jahe, serai, lemon. Bukan JavaScript language ya, JSL. Oh, akun namanya, akun buzzernya banyak, tapi nggak ada analisanya ya. Atau hominem metong ya. Jadi kenapa kalian nggak sopan santun aja ya kan? Saya sama Pak Jokowi masih sopan santun itu ya. Ya kalau misalnya kan saya bilang mengaku sajalah kan, ya pasti rakyat mau memaafkan gitu loh. Rakyat Indonesia adalah pemaaf, ya kan? Makanya Pak Jokowi minum wedang jahe biar bisa jujur, ya kan? Jahe, serai, dan lemon. Mantap kali bah. Bayu Harsono, Parcok kembalikan ke ABRI saja atau di bawah Menkumham. Sudah lama saya bilang di YouTube saya sebelumnya, ya supaya polisi ini dibubarkan saja. Dibubarkan baru dibentuk ulang. Gitu, dibubarkan karena ada rusak. Ya kan? Bayangkanlah ya kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Apa yang mau diharapkan lagi nih? Ya kan? Laboratorium forensiknya saja sudah manipulatif. Ya, kasus KM50, Kanjuruhan, apalagi kasus Afif Maulana, belum lagi kasus Jessica Wongso. Mereka sudah terbiasa memanipulasi. Kita rakyat sebagai pembayar pajak ya berhak menuntut supaya Prabowo Subianto membubarkan kepolisian, dibentuk lagi tanpa ada rekrutmen pakai duit. Jadi anak-anak bangsa yang ingin memperbaiki Indonesia, masuklah kepolisian gitu tanpa ada bayar-bayar kayak sekarang. Ya kan? Kemarin itu di mana itu? Di Jawa Tengah atau apa itu? Sekolah Bintara ya, sampai 700 juta. Terus bagaimana? Ya, kualitas kepolisian seperti itu, masuk aja bayar, dan tempat orang yang mungli pun polisi juga. Kan? Jadi sebenarnya rakyat yang harusnya tidak tinggal diam. Ayo kita bersama-sama mendesak Prabowo Subianto supaya membubarkan kepolisian yang sudah buruk ini. Ya, versi Indeks Mundi terkorup se-Asia Tenggara. Apa yang mau diharapkan? Ya, apapun pekerjaannya, walaupun benar, nggak dipercaya publik karena sudah hancur. Ya, kasus Jessica Wongso, ya, bayangkanlah itu, sudah hancur kayak gitu. Mana bisa kita percaya laboratorium forensik seperti itu? Ya. Kalian para buzzer, supaya otak kalian agak waras sedikit, coba minum jahe, serai,
dan lemon. Biar otak kalian kembali ke apa ya. Jangan cari duit lewat 400 perak kalian jual negara ini. Ya bang. Eh. Ermanik, baiknya masing-masing pulau memisahkan dari Jawa dan membuat pemerintahan sendiri yang lebih baik. Maksudnya mau membubarkan diri atau federal, Pak? Ya. Jadi demokrasi kita ini akan lebih jago ya jika seperti di Amerika itu ya. Jadi bukan karena jumlah penduduknya. Jadi bukan one man one vote, tetapi one province one vote. Nah, itu baru. Jadi ada kemungkinan nanti orang Papua bisa jadi presiden. Orang Manado bisa jadi presiden. Orang Lombok bisa jadi presiden. Orang Bali juga, orang Bugis juga bisa jadi presiden, orang Dayak juga bisa jadi presiden, orang Karo pun bisa jadi presiden, berpotensi semua jadi presiden. Orang Simalungun juga, ya, orang Melayu juga, orang Aceh juga bisa jadi presiden kalau kita meminta demokrasi itu one province, one vote. Jadi kalau selama ini kan karena one man, one vote, maka provinsi yang terbanyak saja penduduknya yang perlu apa ya diperhitungkan seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara ya kan. Sisanya nggak dipedulikan karena penduduknya dikit, karena one man one vote. Ya. Mungkin dulu waktu reformasi Pak Amin Rais nggak terlalu memikirkan begitu ya, bagaimana supaya menciptakan sebuah demokrasi ya, sehingga nanti dari provinsi-provinsi itu yang lain itu bisa punya kesempatan yang sama untuk jadi presiden ya. Saya kira itu perlu dirombak, dan caranya bagaimana merombak ya people power lah ya. Kalau enggak ya seperti ini aja Indonesia ya. Cangkirnya legend banget itu bang. Nah, iya legend ya. Nih legend nih ya. Apanya ini patternnya, polanya ya polanya ini legend nih. Opung-opung kita dulu pun ini ya minum pakai teh, kopi, ya, susu, semua minum pakai haran. Semangat mengerespon, kami rakyat dari Sulawesi yang masih waras mendukungmu, menyerah Ligi. Nah, tadi konsep demokrasi kita itu juga rombak loh, ya. Kalau saya ya, usia udah 50 tahun, ya mungkin 10 tahun lagi kalau hidup di dunia ini, di Indonesia, kalian yang anak muda terhadap teori-teori demokrasi yang dianut di Indonesia ini, apa yang perlu diubah ya ubah gitu loh. Berani mengubah itu. Kalau tetap one man one vote, maka ya begini ya akhirnya hanya dari beberapa itu saja yang berpeluang untuk jadi presiden. Bayangkan kalau si Asam Sulti presiden, bayangkan ya, mak-mak aja dibilang jangan lupa minum asam.
karena dia ibu hamil. Jangan lupa asam sulfat. Nah, bayangkan segala macam bang sampai Pulau Rote. Bayangkan dulu Budi Siwi, iya, udah gitu, betapa kasar itu, apa itu, sultannya itu nggak ngaku sama Muhammad nanti kalian live lagi bang, ya jelek ya, ini agak bang. Ya tempat kalian mendung nggak sekarang? Ini udah kok bagi, coba. Ya kan, sudah agak lancar. Oh tapi udah ya, sudah pakai apa sendiri ya, data sendiri ya, bukan pakai wifi. Jamming bang, ada biasa lah, kan kita amatir le, santai aja lah, relax aja, kita ngobrol-ngobrol aja kali ini. Yang serius kan udah banyak ya analisa-analisanya. Sekarang saya sedang menuliskan aja dalam bentuk teks semua, ya. Itu aja tugas saya dalam beberapa hari ini. Muhammad Hikmal, termul itu ada yang karena duit, tapi ada yang satu visi, yang kedua itu sulit kalian sadarkan. Ya memang kalau sudah duit, apalagi yang mudi ini ya, kalau sudah hepeng otaknya, ya susah itu. Apalagi kalau dia pengangguran, jadi buzzer ya. Banyak sekali buzzer orang Batak, mungkin karena di tanah Batak ini kan tanah sudah gersang. Ya, jadi apalagi pekerjaan kecuali buzzer. Ya, jadi wajar nanti kalau kalian jumpain orang-orang Batak itu ya, buzzer-buzzer. Ya, pekerjaannya. Padahal kalau tanah di sekitar Danau Toba itu nggak direbut oleh Sukanto Tanoto, ya 200.000 hektar, ya berladang Hamijon saja bisa sampai 10 juta sebulan harusnya. Ya produk-produk pertanian gitu tanpa harus merusak hutan, ya seperti yang dilakukan oleh PT Toba Lestari TPL. Orang-orang di sekitar situ bisa hidup, makan dan lestari justru hutan itu, ya. Dan ini pasti berlaku di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua ya, hancur semua hutan, padahal rakyat sekitar sebenarnya bisa makmur produk. Tapi itulah ya, karena di tanah Batak sudah hancur, akhirnya mungkin dia kerjaannya jadi anggota GRIP. Ya. Ada yang saya tanyakan sejumlah orang tokoh di sana, tokoh Batak di Jakarta, malah anggotanya si Hercules justru orang Batak banyak. Bayangkan, bayangkanlah itu orang Batak jadi anak buahnya Hercules, saking gak ada pekerjaannya, ya, jadi buzzer dan segala macam. Itulah potret orang Batak yang katanya siapa si Lut bin Sarpanjaitan, Indonesia baik-baik saja, kau yang gelap katanya. Lihat itu orang Batak itu, ya, masuk ke anggotanya si Hercules, orang-orang Batak itu jadi preman, jadi pemulung, jadi pemulung kekuasaan, penjilat, jadi buzzer. Itulah kualitasnya orang Batak sekarang. Ya jauh sekali dengan
kualitas nenek moyang kita dulu, ya. Tapi itulah, ya, ketika membela tanah air nenek moyangnya, nggak mau dia itu. Dia mempertahankan untuk mengusir Toba Lestari, nggak mau itu. Ya. Tapi kalau membela dinasti Joko Widodo nomor 1 itu, ya, kayak dewanya itu, ya. Udah kayak apa dia? Udah kayak nabi dianggap. Tapi cobalah dulu bersuara untuk membebaskan Tanah Batak dari Sukanto Tanoto, Toba Lestari yang merusak alam sekitar Danau Toba itu. Ya, sudah hancur Danau Toba. Mana mau tuh? Ya, itulah kualitas orang Batak. Ya, makanya dulu siapa nih marga apa ya? Bukan marga Simbulun. Timur Pane ternyata ya, bukan marga Simbulun. Timur Pane yang juga dikenal dengan Jenderal Nagabonar. Itu kan menghabisi semua para penjilat-penjilat orang Batak itu. Ya, para pengkhianat orang Batak banyak dihabisi oleh Timur Pane ya, marga Pane. Ya karena itu, ya banyaknya sifat-sifat mental penjilat. Sampai sekarang kan banyak kan. Itulah. Ya. Salam dari Mataram Lombok. Salam dari Mataram Lombok. Salam balik ya. Bolak-balik itu apa namanya, senggigi ya, yang cari apa namanya, kelapa muda, jagung bakar malam-malam. Kalau dulu sama mahasiswa dulu, kalau apa perayaan sederhana aja kami ya, kalau di Universitas Mataram, biasanya kalau ada mahasiswa yang sudah lulus sidang skripsi, biasanya saya sebagai dosen pembimbingnya diajak makan jagung bakar aja, jagung bakar di Oke pemirsa, nanti aja lah kita live lagi ya. Kayaknya sinyalnya di sini buruk kali, mendung ya, mau hujan tapi nggak jadi atau jadi nanti ya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Jangan mau jadi hidup kalian jadi penjilat ya, penjilat, buzzer itu hidup paling hina itu. Hidup paling hina itu ya. Jangan mau kalian jadi penjilat. Indonesia dulu dijajah 350 tahun. Bukan karena hebatnya para penjajah itu, tetapi karena para penjilat itu. Itulah yang harus kita singkirkan ini, orang-orang penjilat ini. Ya. Jengkel kali kita. Ya. Hotua Perlindungan Yosep. Sehat Bung. Oke, sehat kita semua ya. Ya. Udah bisanya sinyalnya? Bisa? Udah. Jampang, hati-hati le, banyak yang mau berbuat jahat, mau melenyapkan juga pasti ada. Iyalah, ya. Itu memang harga yang perlu dibayar, ya. Jadi kalau mau tenang-tenang aja, tidur-tidur aja kita mancing-mancing ya. Kalau cuma cari duit 5 juta untuk biaya hidup, ya 5 juta, 10 juta sebulan, ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, yang aman-aman saja. Ya jualan ikan mas pun bisanya di Bali ini apa ya, untuk dapat uang segitu kalau mau santai-santai aja. Mix farm. Abang ini lagi live di mana ya? Ada di sebuah koordinat, masih di bumi sih.
ya, masih di bumi, mix farm, ya, yang pasti yang nggak jauh dari apa ya, Tuba, dari Baligi. Ada di sebuah kafe ya milik kita Dongan Halak Jawa, gitu ya kan. Martin Sinaga setuju lah, penjilat dan buzzer itulah orang yang paling tidak berguna di dunia ini. Hidup mereka akan terhina di kemudian hari. Iyo, sebenarnya neng songono nate, Bang Martin Sinaga, songon nak kutui neng dipitos songono itu. Ale bentuk manusia dia gitu, ciptaan Tuhan. Jadi harus kita hargai juga kan ciptaan Tuhan ini, ya, yang jadi buzzer ini ya. Padahal nanti kalau Indonesia ini baik, generasi anak cucunya juga menikmati. Kalau tidak ada dinasti, hukum bagus, ya, masuk polisi tidak bayar, masuk hakim, tentara, jaksa, semua bagus, malah semua makmur. Kalau sekarang kalian lihat sendirilah, ya, cobalah kalian dulu misalnya manuk kalian hilang, ayam di kandang hilang, coba laporkanlah dulu ke polisi. Apakah bagus polisi itu? Ya, ya. Oktavandra, demi 400 perak, para termul rela jadi tameng kebusukan. Iya, 400 perak. Kok 3 kali sih kalian ini? Ya, apa nggak bisa kalian jualan misalnya wedang jahe kayak gini? Ya, lebih apa? Lebih berkah, ya kan? Lebih halal. Membuat sehat orang lain. Coba kita baca dulu beritanya nih. Ya. Kasus ijazah palsu dari TV One News. Kasus ijazah palsu Jokowi berbuntut panjang. Abraham Samad dan Michael Sinaga dipanggil Polda Metro Jaya. Nah inilah kita bingung, apa lah hubungannya ya? Ya. Harusnya nggak perlu dipanggil. Ini kan seperti membungkam demokrasi ini, Pak Prabowo Subianto. Apa mau dibuatnya Indonesia ini terisolasi? Ya, tidak ada nilai-nilai demokrasi. Kok bisa dipanggil ini? Gitu loh. Kepala Subbid Penerangan Masyarakat Humas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya masih terus berupaya menyelidiki laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsunya. Ronald menjelaskan pada Jumat, tanggal 9 bulan 5, pihaknya telah memanggil 2 orang saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Namun kedua saksi tidak hadir Jumat kemarin, tapi tidak hadir ada 2 inisial MS dan AS. Kalau AS belum hadir, belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir, Michael Sinaga ya. Kendati demikian, Ronald tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok inisial MS dan AS tersebut. Ronald hanya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang terhadap 2 saksi tersebut pada pekan ini. Biasanya kalau dia tidak datang pas panggilan pertama, biasanya dikasih waktu 3-6 hari. Kalau tidak juga baru panggilan kedua 1 minggu. Itu, ya pekan ini panggilan ulang, kata Ronald. Adapun berdasarkan penelusuran, 2 orang saksi yang dipanggil yaitu Michael Sinaga selaku podcaster di kanal YouTube Sentana TV dan ex-ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Sebab dalam tayangan sebuah episode berjudul Host Sentana dipanggil polisi, Roy Suryo bongkar rahasia forensik ijazah di channel
YouTube Sentana TV. Michael Sinaga selaku host secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mendapat surat undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Ia juga menunjukkan surat undangan dari tim penyidik kepolisian. Oke ya pemirsa, ya itulah ya dipanggil. Jadi supaya ini lebih seru lagi, coba kalian subscribe, like, and comment Abraham Samad Speak Up dan Sentana TV biar jadi jutaan. Apa? Kalau Bang Abraham sudah jutaan ya? Nah, biar lebih lagi, biar jadi 5 juta, 10 juta ya. Kalau bisa yang tertinggi, karena kita butuh kanal-kanal seperti Abraham Samad Speak Up dan Sentana TV channel untuk kebutuhan demokrasi kita ya. Kalian pergi ke sana terus subscribe, like and comment mereka, tonton gitu semua video mereka supaya makin naik terus trafficnya ya. Banyak sekali sih buzzer-buzzer yang hidupnya bergelimpangan di sini ya. Berharap sekali kalian ya, nanti harapan kalian kecewa ya. Jelas itu skripsi palsu, ijazah palsu, Joko Widodo mau gimana ya. Kebenaran akan menang. Mereka sangat senang abang bilang kalau sudah dia membenci. Oh gitu ya, kasihan deh lu. Barcode code. Inti dari kebobrokan Indonesia adalah kekuasaan yang terlalu besar di Jakarta. Pembentukan RIS Republik Indonesia Serikat adalah solusi. Betul juga sih Pak. Ya. Cuma kalau kita berharap nggak ada perubahan itu pasti Pak. Pasti. Perubahan itu setiap perubahan besar di Indonesia itu dia membutuhkan people power. Apapun perubahan itu, apalagi perubahan yang besar, perubahan radikal, itu perlu people power. Gitu. Ya. Turunnya manusia-manusia Indonesia ke jalanan, baru didengar. Seperti 98 dan lainnya ya. Oke lah. Nanti aja kita live lagi ya. Ini sinyalnya juga rada-rada kurang nih, gelap-gelap gulita ini ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.